씨발. 아이, 씨발놈아. 놀랬잖아, 이 개새끼야. Warasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan aksi dari bos gangster ternama di Korea yang berusaha mendapatkan hak resmi kekuasaan wilayahnya dalam film yang berjudul My Boss My Teacher. Film yang dirilis pada tahun 2006 lalu ini merupakan kelanjutan dari film My Boss My Hero yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan Sang-doo yang menjalankan tahun ketiganya di bangku perkuliahan. Walaupun sebenarnya yang berkuliah bukanlah Sang-doo, melainkan bosnya Gi-do-shi. Jadi, Sang-doo hanya menggantikan peran bosnya berkuliah dengan menyamarkan namanya menjadi Gi-do-shi. 씨발. 아이, 씨발놈아. 놀랬잖아, 이 개새끼야. 대가리. Sampai akhirnya, tindakan dari Do-shi diketahui oleh ketua gangster yang bernama Sang-jung. Di sini, Sang-jung meminta Do-shi untuk menyelesaikan kuliahnya dari hasil usaha sendiri dan tidak boleh berhutang. Keesokan harinya, Do-shi menceritakan kepada Sang-doo bahwa dirinya sudah ketahuan oleh ketua gangster dan memutuskan untuk melanjutkan sendiri sisa perkuliahannya. Lantas, Sang-doo menjelaskan jika Do-shi harus menjalankan praktek lapangan untuk syarat dari kelulusannya. Ia dapat memulai praktek lapangannya di minggu depan sebagai guru di sebuah SMA. Lalu, tibalah hari di mana Do-shi akan memulai profesinya sebagai guru dan diantarkan oleh Sang-doo, Dae-kairi, beserta member baru Dong-pal. Dikarenakan para anak buah yang mengawalnya terlalu ramai, Do-shi memutuskan untuk turun dan berjalan menuju sekolah. Sialnya, seperti saat bersekolah dulu, Do-shi kembali terlambat di hari pertamanya. Do-shi yang melihat beberapa siswa masuk lewat lubang kecil di pagar, ikut mencoba masuk dari lubang tersebut. Hei, ya, 빨리 안 나와? 이거 나와, 빨리! 아니, 누구세요? Setelahnya, Do-shi dibawa oleh seorang guru yang bernama Lee untuk diperkenalkan ke salah satu kelas di sekolah tersebut. Di sini, Do-shi berperan sebagai guru praktik yang akan mengajarkan pelajaran etika atau biasa yang disebut sebagai guru BK. Tetapi, murid-murid di kelas itu sangat tidak kondusif dan sama sekali tidak ada yang memperhatikannya ketika ia sedang berbicara. Hingga Do-shi yang merasa kesal langsung memarahi mereka dan memukul salah satu murid yang tidur di kelas. Secara tak diduga, murid yang dipukuli oleh Do-shi ternyata Sang-jung yang merupakan ketua gangsternya. Ternyata selama ini Sang-jung belum memiliki ijazah sehingga ia terpaksa harus bersekolah kembali. Ia meminta Do-shi untuk menjaga rahasia ini karena ia takut kehilangan harga diri di depan anak buahnya yang lain. Di malam hari, Do-shi yang tidak mengerti banyak soal pelajaran etika meminta anak buahnya untuk mencarikan seorang guru privat. Tetapi seperti yang bisa kita duga, Do-shi dan sang guru bukannya saling belajar, malah justru minum alkohol bersama hingga mabuk berat. 아침에 또 들어와서 한 잔 더. 조금씩 원샷. 한 더 하실래요? 아니, 편하게. 싫다!
뭐랬느냐? 그건 난 잘 모르겠다. 야, 이 자스가. 야, 이 자스가. 너희들은 너를 공사 보고 이 쪼대로 산다 이가 이 자식이. 이 자식이. 이런 놈이다. 이 말이야. 누구야? 이놈이 누구한테? Setelah itu, Daikari yang senang melihat Dushik yang sudah berkuliah berniat ingin memberikan sebuah perayaan. Namun Dushik sama sekali tidak menyukai perayaan itu yang menurutnya sudah menghabiskan banyak uang. Ia yang merasa kesal terhadap Daikari langsung menampari kepalanya. Pada suatu ketika, Sangdu dipercayakan oleh Dushik untuk mengurus proyek bersama dengan gangster di Hong Kong. Sebab Sangdu yang paling pintar di antara anggota geng dan dapat berbahasa Inggris. Tanpa disengaja, Sangdu melihat Daikari di bandara dan ingin ikut pergi ke Hong Kong bersamanya. Setibanya di pos imigrasi, seorang petugas bertanya kepada mereka berdua apa maksud dan tujuan datang ke Hong Kong. Sialnya, Sangdu yang tidak fasih dalam berbahasa Inggris, ia menjawab pertanyaan petugas dengan asal-asalan sehingga mereka berdua ditangkap oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor. Di sisi lain, Dushik yang sedang bercocok tanam di atas gedung sekolah tanpa sengaja melihat seorang wanita yang ingin bunuh diri. Lantas, Dushik langsung bergegas menghampirinya dan berhasil menghentikan aksi dari siswi tersebut. Keesokan harinya, Dushik diberikan tugas oleh seorang guru untuk menjaga pintu gerbang sekolah dan memberi hukuman bagi siswa-siswa yang terlambat. 오, 4. 가자! 빨리 안 닫아! 이거 빨리 안 닫아? 빨리 안 닫아? Di sini, Dushik sama sekali tidak pilih kasih. Bahkan, ia tak segan-segan memukul Sangjung selaku ketua gangsternya itu. Dari kejadian itu, Guru Lee yang mendapati siswanya dipukul oleh Dushik menjadi sangat marah dan menampar kepala sekolah. Dikarenakan ayahnya Guru Lee merupakan ketua yayasan di sekolah itu, jadi ia merasa hebat untuk melakukan apapun. Sementara itu, Dushik yang mengantarkan kopi untuk Guru Lee melihat siswi yang ingin bunuh diri tempo hari yang ternyata bernama Yu Mi-jun. Ternyata, Mi-jun merupakan wanita simpanan Guru Lee selama ini. Guru Lee juga menawarkan bisnis kepada dua siswa tadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Malam harinya, Dunpal memberitahu Dushik bahwa Sangdu dan Daikari tertangkap di kantor imigrasi bandara. Di tengah perbincangan mereka, Dushik melihat anggota gangsternya mengacau di sebuah kedai kecil yang salah satunya terdapat kedai nenek Mi-jun. Melihat hal itu, Dushik meminta Dunpal untuk menarik semua anggotanya dan pergi dari tempat itu. Di sekolah, Dushik melihat beberapa murid yang dibuli oleh siswa lain, termasuk ketua gangsternya. Melihatnya, Dushik langsung bergegas menghampiri para murid-murid itu dan menghajar mereka semua. Secara tak diduga, Dushik juga memberikan hukuman kepada ketua gangsternya yang merupakan korban bully tersebut. 가도 되나요? 단체 생활은 룰이 중요하다. 양한 학생인데. 장난 아니야. 소리로 맨맨. Setelah kejadian itu, wakil kepala sekolah menegur Dushik yang sudah menghukum para siswa di tiang bendera. Namun, sang kepala sekolah justru mendukung keputusan dari Dushik itu, sebab menurutnya para siswa layak mendapatkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lalu, Dushik yang merasa bersalah atas perlakuannya terhadap ketuanya itu langsung menemuinya dan meminta maaf. Baiknya, Sangjung tidak merasa marah atas hal itu dan memaklumi profesinya sebagai guru sekarang ini. Sementara itu, Sangdu dan Daikari yang baru saja pulang dari Hong Kong disambut oleh Dunpal untuk menguji bahasa Inggris mereka berdua. Ternyata, mereka benar tidak bisa berbahasa Inggris, bahkan mereka tidak pandai menuliskan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Di sisi lain, Dushik dipanggil oleh sang ketua untuk membahas para murid yang membuli dirinya di sekolah. Di sini,
Dushik terkejut melihat wajah Sang Jung yang telah babak belur dihajar para murid itu. Lantas, Dushik memutuskan akan mengirimkan salah satu anggotanya untuk menjaga Sang Jung di sekolah. Setelahnya, Dushik pergi menemui ketiga anak buahnya dan ia memarahi Sang Du yang tidak bisa berbahasa Inggris. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Daikari meledek Dushik dan menertawakannya. Dushik yang merasa kesal dengan sikapnya itu tentu langsung menyiksa dirinya di dalam ruangan tersebut. Ketika di sekolah, Sang Ju terlihat sedikit santai ketika dihampiri para murid yang suka membuli dirinya. Ternyata, Sang Ju sudah mendapatkan seorang pengawal untuk menjaganya, yaitu Dungpal, anggota gangster dari Dushik. Tetapi, Dungpal sama sekali tidak dapat bertarung, sehingga mereka berdua tetap mendapatkan bulian dari para murid tersebut. Sementara itu, Dushik mendapatkan tugas untuk menggantikan guru olahraga di sekolahnya dan memulai dari bermain sepak bola. Hari demi hari, Dushik mulai menyukai profesinya sebagai guru sementara dan menjadi semakin dekat dengan semua murid di kelasnya. Sampai suatu hari, Dushik menghampiri Sang Jung dan juga Dungpal yang sedang dibully oleh murid preman di kelasnya. Ia meminta mereka semua untuk lari keliling lapangan sebagai hukuman bolos jam pelajaran. Malam harinya, Dushik memperkenalkan Sang Du dengan guru wanita di sekolahnya. Agar dirinya terlepas dari tugas bercocok tanam, mereka bertiga minum-minum di sebuah kedai milik Nenek Mijun. Di sana, Nenek Mijun menceritakan tentang keluarganya, membuat Mijun kesal dan pergi meninggalkan kedai itu. Tentu, Dushik langsung bergegas mengejar dirinya dan memberikan nasihat untuk bersikap sopan terhadap neneknya. Namun, Dushik begitu terkejut mendengar perkataan dari Mijun yang memberitahu bahwa jika dirinya menginginkan tubuhnya, maka bayarlah uang yang lebih. Lalu, Mijun mendapatkan sebuah telepon dan langsung pergi meninggalkan Dushik. Tak lama berselang, Sang Jung dan Dungpal datang ke kedai itu untuk memesan beberapa minuman. Dikarenakan guru wanita yang sudah mabuk berat dan membuat keributan, Dushik langsung meminta Sang Du untuk mengantarkannya pulang. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Daikari datang dengan gaya sok kerasnya dan langsung memukul kepala Sang Jung. Sebab Daikari mengira murid yang dipukulnya itu hanyalah murid biasa. Seketika, begitu ia mengetahui jika yang dipukulnya adalah ketua gangster, Daikari pun langsung melarikan diri. Sementara itu, Sang Du yang mengantarkan guru wanita itu ke apartemen mencoba mencari sesuatu di dalam tas guru tersebut. Secara tak sengaja, ia menemukan semacam botol parfum mulut dan menyemprotkan ke dalam mulutnya. Namun sialnya, Sang Du malah meronta-ronta kesakitan dan membuat sang guru wanita pun terbangun. Ternyata, cairan botol yang disemprotkan oleh Sang Du ke dalam mulutnya adalah cairan gas air mata. Singkat cerita, Sang Du menemukan sebuah informasi jika Shin dari geng B-Boys adalah dalang di balik sekolah Kang Sung. Shin memiliki semua aset yang dinaungi oleh yayasan sekolah itu dan mereka juga mendompleng proyek kerjasama dengan Hong Kong. Mengetahui hal ini, Dushik langsung memerintahkan Dungpal untuk memantau guru Lee dan memberikan kabar jika mendapatkan sesuatu. Di sebuah warung kecil, Daikari menemui istrinya untuk menanyakan kabar anak mereka dan ingin meminjam uang darinya. Namun, istrinya yang sangat kesal terhadap pekerjaan dari Daikari memarahi dirinya dan menjelek-jelekkan Dushik sebagai bosnya. Tentu, mendengar hal ini membuat Daikari merasa sedikit kesal. Lantas, ia pun mencoba menjelaskan alasan mengapa ia begitu hormat terhadap Dushik. Dulu, ketika Daikari tidak memiliki uang untuk membayar operasi ibunya di rumah sakit,
tiba-tiba Dushik lah yang datang dan membayar semua tagihannya. Hal ini membuat Daikari memutuskan kembali dan meminta maaf agar dirinya dapat diterima bekerja lagi. Tentunya, Dushik yang baik hati pun mau memaafkan Daikari dan memintanya masuk kerja kembali. Kemudian, gangster dari Hong Kong tiba di markas mereka untuk membicarakan sebuah proyek kerjasama. Tetapi sayangnya, proyek kerjasama itu dirusak oleh Sang Du dan Daikari, di mana mereka sama sekali tidak mengerti tentang proyek ini, sehingga membuat kedua geng saling berebut wilayah kekuasaan. Dari kejadian ini, membuat proyek besar geng Dushik terancam gagal dan dirinya menjadi sangat marah kepada Sang Du beserta Daikari. Padahal selama ini, Dushik sangat mempercayai Sang Du sebagai tangan kanannya yang memiliki kinerja paling bagus di antara anak buahnya yang lain. Setelah itu, Sang Du kembali menerima perintah dari Dushik untuk menemani guru wanita karaoke bersama. Sang Du yang tidak sanggup melayani guru itu sendirian, meminta tolong kepada Daikari untuk menemaninya. Di sisi lain, Dushik mencoba mendekatkan diri kepada Mi-jun dengan menemaninya bermain pesawat kertas. Hari demi hari, Dushik menjadi semakin dekat dengan Mi-jun. Bahkan, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Dungpal yang ditugaskan untuk memantau Guru Lee yang sedang berada di sekolah malam itu mendapati fakta bahwa ternyata Guru Lee sedang menyalin sebuah kunci jawaban untuk kemudian dijual kepada siswa yang melakukan bisnis dengannya. Dungpal langsung memfoto dirinya sebagai bukti untuk menghancurkan bisnis tersebut. Sementara itu, Dushik yang menghabiskan waktu bersama Mi-jun tanpa sengaja melihat tas Mi-jun yang sudah dirusak. Tiba-tiba saja turun hujan yang membuat mereka berdua memilih untuk berteduh di halte bus. Di sana, Dushik melihat sebuah toko dan berniat membelikan tas baru untuk mengganti tas Mi-jun yang rusak. Di waktu bersamaan, Mi-jun dihampiri oleh Guru Lee yang merasa cemburu melihat kedekatannya dengan Dushik. Dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa Mi-jun merupakan seorang wanita bayaran Guru Lee. Mi-jun sendiri melakukan semua hal itu untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu keuangan sang nenek. Lantas, Mi-jun yang merasa kesal terhadap perlakuan dari Guru Lee langsung bergegas untuk pergi. Tetapi sayangnya, Mi-jun yang sedang menyabrang jalan tertabrak oleh mobil beberapa kali. Di sisi lain, Dushik yang baru keluar dari toko melihat secara langsung kejadian tersebut. Melihat itu, membuatnya langsung menjatuhkan air mata kesedihan. Dushik langsung bergegas membawa Mi-jun ke rumah sakit dan berharap jika nyawanya masih dapat diselamatkan. Sayangnya, kenyataan berkata lain yang membuat nyawa Mi-jun tak dapat ditolong lagi. Hal ini tentu membuat Dushik menjadi semakin bersedih. Dikarenakan Dushik pernah berjanji kepada Mi-jun untuk menghajar siapapun yang menyakitinya. Ia pun berniat untuk membalas dendam. Di sini, Dushik telah mengetahui bahwa Guru Lee merupakan dalang di balik kematian dari Mi-jun. Tak lama berselang, Dushik yang melihat kehadiran dari Guru Lee langsung bergegas menghampirinya dengan membawa sebuah balok. Dushik yang sangat marah langsung menghajar Guru Lee habis-habisan sampai tak berdaya. Setelah kejadian itu, beberapa siswa di sekolah menggosipi Dushik telah menghamili Mi-jun dan menyebabkan Mi-jun bunuh diri. Tetapi, salah satu temannya yang mengetahui kejadian yang sebenarnya membantah semua gosip itu dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Guru Lee akhirnya mengetahui jika Dushik ternyata adalah seorang bos gangster. Ia pun meminta Shin untuk menghabisi Dushik sebelum bisnisnya dihancurkan.
Kemudian, Shin membawa semua anggota dari geng B-Boys untuk menghampiri Dushik yang sedang berkunjung ke pemakaman Mi-jun. Dikarenakan jumlah geng B-Boys yang terlalu banyak, Dushik memutuskan untuk lari ke tempat yang lebih luas dan melawan mereka semua seorang diri. Namun sayangnya, Dushik yang sudah mulai kewalahan akhirnya berhasil ditumbangkan dan dihajar sampai tak berdaya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang seorang yang mengendarai sepeda motor untuk menyelamatkan Dushik. Ternyata, orang itu adalah Sang Jung selaku ketua gangsternya. 야, 두시가 이거 좀 땡겨봐라. 잠깐만. Dengan menggunakan sebuah pedang kayu, ia dapat mengalahkan mereka satu persatu. Di sisi lain, Shin bersama anggotanya tiba di tempat itu dan ingin menantang Sang Jung 1 lawan 1. Sialnya, Shin dapat dikalahkan dengan satu tendangan tepat di rudal masa depannya yang membuatnya kesakitan. Karena kesal, Shin meminta semua anggotanya untuk menghabisi Dushik dan juga Sang Jung. Tak lama kemudian, Sang Du dan Daikari beserta pasukannya datang ke tempat itu, dan perang antara kedua gangster pun terjadi. Di tengah perkelahian, tiba-tiba Dungpal beserta para murid sekolah datang untuk membantu mereka. Shin, yang tidak ingin melibatkan anak sekolah dalam peperangan, akhirnya memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, tibalah hari perpisahan Dushik dengan murid-muridnya itu. Sebab hari ini adalah hari terakhirnya mengajar. Di sini, Dushik sedikit bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan perkelahian. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudah menerima dirinya. Mendengar hal itu, lantas membuat para murid hanya bisa terdiam dan bersedih melihat kepergian dari Dushik. Ternyata, perbuatan Dushik yang sudah menghajar Guru Lee sampai babak belur membuat dirinya harus ditangkap dan dipenjara. Sementara itu, Guru Lee juga ditangkap oleh polisi dengan sebuah bukti foto jika dirinya telah mengambil keuntungan dari para siswa di sekolah. Di penghujung film, diperlihatkan Dushik yang sudah keluar dari penjara dan memberikan selamat atas kelulusan Sang Jung. Dikarenakan adanya sebuah pasar global, Dushik meminta Sang Jung untuk kuliah di luar dan belajar kursus mafia di negara Italia. Lalu, film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.